Selamat datang di podcast Bagi Horor. Dan siap melahapku. Aku yang terpuruk sendirian di tengah gelap, sunyi, dan dinginnya kelam di lembah hitam, dalam kepungan sepasukan setan. Alfa, kau tak pernah sendiri, nak. Ingatlah, 3 yang selalu mengikutimu. Ucapan Abi memenuhi relung pikiranku. Lagi-lagi, perkataan orang tua itu mengisi pikiranku saat aku mulai memasuki keadaan yang menyulitkan. Aku diam, merenung, dan memejamkan mata. Sendirian. Aku si cucu Adam tak pernah sendirian. Aku menengok bergantian ke kedua bahuku. Aku mendongak ke sisi kanan, arah di mana banyak bisikan kebaikan sering kali datang. Aku memejamkan mata sekali lagi. Dalam keadaan berlutut dan kelelahan, meski dosa masih melumuri diri ini, namun aku tetap hambanya. Aku tetap akan berdoa kepadanya, memohon petunjuk dan pertolongan. Aku menarik pisau belatiku, menaruhnya di dadaku. Aku mengangkat pistolku ke depan wajahku. Aku masih memejamkan selagi menyelesaikan doaku. Dan akan segera kututup doaku dengan sebuah kalimat doa pamungkas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan, namun mantap kuucapkan kalimat ta'awud sembari kubuka kedua mataku. Tak ada perubahan dalam pemandangan di depanku, terkecuali semakin jelasnya siluet keempat raksasa yang sedari tadi mempermainkanku dengan pukulan-pukulan raksasanya. Tubuh hijau besar, dilengkapi perhiasan emas di lengan dan bahunya. Orc, ucapku pelan, mengenali makhluk-makhluk berdebah itu. Waktu terkelam akan kuselami. The darkest hour will never make me shiver. Doa sudah kuucapkan. Kini aku hanya perlu yakin doaku akan terjawab dan bantuan akan kuterima. Aku berdiri, mengambil kuda-kuda dengan pistol di tangan kanan dan pisau belati tergenggam di tangan kiri. Mari kita selesaikan misi ini. Aku meraung, menantang seluruh setan di tempat itu, melepaskan kejengahanku. Keempat raksasa dan kelelawar hitam itu merespon dengan bergerak menghampiriku. Kami bergerak cepat, menghampiri satu sama lain. Hentikan anak-anakku. Jauhi manusia itu. Pergi. Sebuah suara berat dan keras memenuhi seisi lembah hitam, membuat Mbah Tejo dan keempat raksasa yang menghampiriku terperanjat. Namun aku yang tak mampu, terpengaruh, tetap berlari kencang menghampiri keempat raksasa itu. Keempat raksasa yang terperanjat itu tak mampu menangkap aku yang sudah merangsak di antara mereka. Aku menembak dan menyayat tubuh mereka di setiap kesempatan yang kumiliki. Terlihat nyala api setiap kali sayatan dan tembakanku merobek dan melukai raksasa-raksasa itu. Seakan ada serangan api yang muncul menyusul seranganku. Keempat raksasa itu mulai mengerang bergantian. Gusar mereka menghadapiku. Namun aku yang sudah puas menerima pukulan-pukulan beruntun dari mereka, sudah bebas bergerak menghindari pukulan-pukulan itu. Tembakan, sayatan terus menghujani mereka. Perlahan, siluet hijau dengan perhiasan emas itu terbakar di berbagai sisi. Satu di antara mereka bahkan telah mundur dan tumbang. Suara berat dan keras itu masih terus membahana selama aku bertarung, terus meminta anak-anaknya pergi, menjauh dariku. Mundur anak-anakku, mundur. Tinggalkan semua perjanjian, tinggalkan semua.
Suara besar itu terus membahana selagi aku mengiris dan menghujamkan peluru ke semua raksasa hijau itu. Mbah Tejo sendiri telah banjir dengan peluh kala melihat keempat raksasa itu kewalahan. Si kelelawar hitam besar pun kesulitan menyerangku. Posisiku yang ada di dalam kepungan raksasa-raksasa itu malah menyulitkannya untuk bermanuver menyambarku. Rayu Ireng menampakkan ekspresi kebingungan, seperti tak mempercayai apa yang terjadi. Perlahan, sosoknya mulai memudar. Ingonku, ingonku, ora mungkin, aku iki wong sakti. Pusaka aku banyak, tidak mungkin. Ki, aku minta kekuatan yang lebih besar, Ki. Aku siap menambah persembahan. Mbah Tejo berteriak panik, mulai meracau berbicara entah kepada siapa. Api terus menyelimuti pertarunganku dan sekelompok setan itu. Si kelelawar mulai menemukan celah untuk menyerang, namun selalu bisa kuhindari. Tersisa 2 raksasa hijau, orc, yang belum juga tumbang, meskipun badannya telah terbakar api di sana-sini. Suara berat dan keras yang memanggil para setan itu terus saja membahana. Tanpa aku sadari, banyak setan yang dari tadi menonton pertarungan ini kini malah sudah menarik diri ke dalam hutan dan perbukitan. Nampaknya mereka tak ingin menjadi korban dari api yang sudah membakar 2 raksasa lainnya. Kedua raksasa itu kita berdiri bersisian. Bayang-bayang tangan berhiaskan emas itu sudah cukup bagiku untuk mengetahui posisi keduanya. Di belakangnya, si kelelawar hitam masih terbang melayang-layang. Aku meraih kotak hitam yang tadi diberikan Abi. Tak ada pilihan lain. Kugunakan barang itu. Aku melempar barang itu ke udara di antara kedua raksasa itu. Aku berlutut, lalu berfokus menembaki kotak itu di udara. Kotak itu meledak, membentuk sebuah bola api besar. Kotak itu memang berisi bahan peledak. Aku dan Abi tak ingin memancing perhatian, maka kami berusaha tidak menggunakannya. Sayangnya, keadaan memaksaku untuk memakainya, membuat kedua raksasa itu bergerak berpisah, menjauhi satu sama lain. Aku merangsek ke depan, mengejar salah satu di antaranya. Pisauku sudah kusimpan dan kugantikan dengan pistolku yang lain. Peluru-peluruku kini sudah menghantam badan raksasa itu. Kembali, kobaran api mulai muncul di badannya, membuatnya diam, tak bergerak di dekat kolam. Aku segera berbelok, ingin mengincar satu raksasa yang masih tersisa. Cepat dan berbahaya, kelelawar hitam itu terbang melesat di hadapanku, memaksaku untuk berhenti dan menghindarinya. Mungkin dia berusaha menghalangiku menghabisi satu raksasa itu. Namun tindakannya malah akan merugikan dirinya sendiri. Aku kini sudah melempar satu kotak peledak lainnya ke tubuh kelelawar itu. Sudah cukup dengan aksi akrobatmu, kelelawar setan. Kita lihat, bisa apa kau di tanah? Ucapku mantap mengganti sasaran tembakku. Tembakan presisiku mulai menghantam kotak itu, dan segera sebuah ledakan memecahkan udara dan punggung kelelawar itu. Kini, kelelawar itu telah jatuh terperosok di tanah dengan punggung yang robek menganga. Aku tak begitu memahami makhluk-makhluk itu. Sebagian seperti setan yang tak dapat kusentuh dan tak dapat kusakiti. Sebagian seperti hewan buas raksasa yang dapat dilukai seperti hanya hewan buas lainnya. Kelelawar itu kini merangkak, mencoba untuk menjauh. Di belakangnya, si raksasa yang masih bertahan berlari menuju ke arahnya. Aku menembaki raksasa itu ketika dia seperti memasang badannya sebagai tameng untuk si kelelawar. Lagi-lagi, tindakan itu memberikan hasil buruk untuknya. Lubang-lubang terbakar api mulai memenuhi tubuhnya setelah kedua pistolku kehabisan peluru.
Semua peluru itu sudah kulesakkan ke badan si raksasa. Dia pun perlahan tumbang. Anehnya, di belakangnya, si kelelawar sudah hilang. Hanya menyisakan asap hitam menggantung di udara. Barat, teleportasi antar dimensi. Gumamku dalam hati. Tidak, jangan Ki, jangan tinggalkan aku Ki. Mbah Tejo mengerang, membuatku yang kelelahan dan duduk berlutut di tanah kini berbalik memandangnya. Kau manusia tua, tak akan kubiarkan lebih banyak lagi anakku mati. Manusia seperti dia memang harus dihindari. Hanya kau tua bangka. Sebuah suara berat dan keras menjawab erangan Mbah Tejo. Raut wajah panik ini jelas tergambar di wajah Mbah Tejo. Keris peraknya bergetar di tangannya, seakan dia sedang amat sangat takut. Aku menarik nafas dalam dan bangkit. Kupandangi lekat-lekat lelaki tua yang tengah ketakutan itu. Semua anakku, tinggalkan tempat ini. Makhluk di balik pemuda itu akan terus mengamuk, menghabisi kita jika kita bertahan. Tinggalkan semua perjanjian kalian. Ucap suara berat dan keras itu kemudian disusul dengan munculnya kepala yang tadi berada di atas Mbah Tejo. Kepala itu muncul di atas rumah gubuk Mbah Tejo. Kau si pemuda dengan tanda kematian. Nyala kau, sang yang terjatuh sudah menentukan nasibmu. Ternyata kepala besar itulah pemilik suara yang berat dan keras itu. Pandangan yang begitu bengis dan penuh kebencian kepadaku. Di balik topengku, aku menyeringai. Demi zat yang takdirku dalam genggamannya, aku akan terus memerangi kalian. Kalianlah musuh yang nyata. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Aku menarik kedua kotak hitam yang tersisa dari sakuku, melemparkannya jatuh ke posisi Mbah Tejo. Cepat aku berusaha menembaki kedua kotak itu. Kemudian salah satunya terkena tembakanku di udara dan membuat ledakan berantai di antara keduanya. Efek ledakan itu membuat Mbah Tejo terhuyung jatuh ke dalam gubuknya. Sebagian gubuknya pun rusak oleh ledakan itu. Bayang kepala raksasa itu kini hilang, membawa kelegaan di dalam diriku. Waktu terkelam telah usai, ditandai hangatnya udara kembali menyelimuti. Aku kembali jatuh, berlutut di tanah. Kurasakan tenagaku jauh berkurang. Entah makhluk apa yang ada di belakangku. Entah kekuatan apa yang sedari tadi menemaniku. Entah bagaimana aku mampu mengalahkan semua setan ini. Namun satu yang kupahami, aku perlu mengucapkan syukur atas keselamatanku. Lirih kuucapkan kalimat syukur. Dalam ku merenung, diam ku maknai keselamatan ini. Mbah Tejo yang terjatuh belum juga bangkit. Kusadari bahwa misiku ini belum usai. Semua pertarungan itu tak lebih dari pertarungan untuk menembus pertahanan benteng kokoh yang melindungi Mbah Tejo. Aku harus meraih tujuan utama misi ini. Buhul keparat itu tujuannya. Apa urusanmu bajingan? Sampai kau rusak semua ilmuku. Sampai kau buat semua peliharaanku lepas. Apa kau tahu berapa pengorbananku untuk semua ini? Dengan penuh amarah, meskipun masih terkapar di dalam gubuknya, Mbah Tejo sudah meluapkan kemarahannya padaku. Aku memaksa diriku bangkit. Kembali ku tarik nafas panjang. Ardhito Rahmawan, itu urusanku. Jawabku lugas, memandangi Mbah Tejo yang sudah terduduk. Segera Mbah Tejo menelan ludah, membuatnya kembali teringat bahwa urusannya dengan Dito yang kini menariknya dalam kelamnya masalah.
Pesanan santet berbiaya mahal dan persiapannya yang rumit malah kini membuatnya memanen petaka. Saatnya bertarung tua bangka. Kita lihat seperti apa kemampuanmu tanpa semua setan itu, ujarku sambil melangkahkan kaki untuk berlari menangkap Mbah Tejo. Ini seharusnya menjadi pertarungan yang menarik. Aku si anggota DIP tanpa pengalaman dan baru saja dihajar 4 raksasa serta seekor monster kelelawar. Sedangkan lawanku seorang dukun berpengalaman dan baru saja kehilangan semua ilmunya serta terkena ledakan dari jarak yang cukup dekat. Mbah Tejo dengan panik meraih 2 buah keris yang tergeletak tak jauh dari dirinya. Dia kemudian berusaha maju keluar dari gubuknya, berusaha menyambut seranganku. Sayangnya, aku sudah berubah menjadi terlalu ganas untuknya. Tendanganku segera melemparnya ke dalam gubuk lagi. Lututku menyusul menghantam wajahnya sesaat setelah dia menabrak dinding gubuk. Aku segera berdiri, meraih tangannya dan melemparnya keluar dari gubuk. Dia jatuh di tanah, terbatuk. Lalu tendanganku sudah menghujam sisi tubuhnya, membuatnya terpelanting ke tanah. Masih dalam genggaman kepanikannya, dia mencoba untuk berdiri. Dengan baju tradisional Jawa yang sudah berantakan, dia berusaha menghadapiku. Lagi-lagi hal itu menjadi sia-sia saat keris itu kutembaki dengan pistolku, membuat Mbah Tejo pontang-panting merunduk, menghindari timah-timah panas yang liar memburunya. Gerakannya terhenti kala pisau belatiku menghujam kedua kerisnya bersamaan. Dan dengan tenaga mudaku, kudorong pisauku untuk mematahkan kedua keris itu. Keris-keris kunomu bukan lawan untuk baja yang diciptakan dengan teknologi terbaru. Aku kian menambah tekanan pada pisauku. Pisauku mulai menghujam bila tuah kedua keris itu. Kepanikan semakin tergambar jelas di wajah Mbah Tejo. Dia dipaksa bertarung tanpa ilmu hitamnya, tanpa perlindungan setan-setan di sekitarnya, tanpa kekuatan gaib yang mengisi kerisnya, serta tanpa tenaga muda yang telah lama meninggalkan tubuh tuannya. Tak butuh waktu lama, saat keris itu patah, pertahanan Mbah Tejo pun runtuh seketika. Kutangkap kedua bilah keris patah yang melayang di udara itu, kemudian sebuah tendanganku menghempaskannya. Terkelungkup, dia terbaring kalah di tanah, tak sadarkan diri. Mbah Tejo tersadarkan diri dari pingsannya saat sebilah keris perlahan sudah menembus tangan kirinya dan menancap di dinding kayu gubuknya. Dia segera mengerang kesakitan, memegangi tanganku yang terus menekan kerisnya itu. Namun aku tak berhenti di sana. Aku meraih tangannya yang bebas dan kembali menusukkan satu lagi bilah keris yang sudah patah menembus telapak tangannya. Ampun, cukup, ampun. Teriak dan erang Mbah Tejo saat ku tekan kedua kerisnya. Keris yang sudah ku tancapkan di kedua tangannya. Di dalam gubuknya, terduduk di lantai dengan tangan tercancap di dinding, Mbah Tejo mengiba meminta ampunan kepadaku. Sungguh, dia seperti kedua anak buahnya, meminta pada pintu yang salah. Karena aku tidak butuh dia mengiba, aku butuh dia berbicara. Semua kerismu, cincinmu, kalungmu, dan semua barang di tempat ini sudah habis kubakar di dalam tungku apimu. Ujarku tenang, membuatnya semakin tersadar akan kondisinya. Disadarinya tungku itu ada tepat di hadapannya. Terlihat perhiasan emas, perak, dan perunggu sudah terbakar, bahkan hampir meleleh di sana. Dia memandangku nanar, seperti sudah kehilangan semua hartanya. Mungkin memang, semua hartanya kini sudah lenyap terbakar, perlahan meleleh oleh panasnya api. Di mana kau taruh buhul yang mengikat Ardhito Rahmawan? Tanyaku lugas kepadanya sambil menduduki meja ritualnya. Pisauku sudah kutimang-timang di tanganku. Aku tidak tahu. Kau sudah mengincar orang yang salah. Anehnya Mbah Tejo menjawabku dengan kebohongan. Maka aku jawab kebohongan itu dengan kekerasan. Keras sekali dia mengerang saat keris yang sudah menancap di tangan itu kutendang.
Ibu kota di Batavia, Batavia, ibu kota. Terburu-buru dia menjawab, jawaban yang lebih baik dari jawabannya sebelumnya. Kini interogasiku dimulai. Aku mulai menanyakan secara runut perihal buhul itu. Seperti apa bentuknya? Siapa yang menaruhnya? Di mana lokasi detail buhul itu disembunyikan? Bagaimana cara buhul itu harus dihancurkan? Serta siapa pemesan santet itu? Karena mungkin jawaban itulah yang sama pentingnya dengan semua jawaban tentang buhul itu. Semua jawaban mengalir dari mulut Mbah Tejo. Mulut yang sudah berdarah-darah karena jawaban yang lambat. Jawaban lambat dan bertele-tele. Itulah yang pada akhirnya membuat gagang pisauku dan gagang pistolku harus bertanya lebih keras. Kedua barang itu sangat efektif untuk memeras informasi yang kuinginkan. Mbah Tejo terus mengaduh tiap kali gagang kedua barang itu menabrak rahang dan pipinya dengan keras. Memaksanya mengeluarkan jawaban yang disembunyikan. Jawaban yang jika terus ditahan malah akan menyiksa dirinya sendiri. Interogasi itu berjalan cukup lama. Jauh lebih lama daripada interogasi singkatku pada Lucy dan Deden. Karena lelaki tua inilah kunci dari semua pintu misteri permasalahan Dito dan Devi. Saat interogasi itu berakhir, Mbah Tejo sudah amat sangat lemah. Sudah terlalu banyak luka yang diterimanya, baik luka di sisi fisik maupun psikisnya. Menurutku, sudah saatnya mengakhiri ini semua. Kutarik keluar kedua keris yang menahannya. Dia terduduk dan menempel di dinding kayu gubuknya. Mbah Tejo mengerang keras, kembali merasakan sakit saat luka di tangannya terasa seperti dikoyak. Lalu untuk menambah beban psikologisnya, aku menarik perlahan pecahan keris itu untuk kedua kali berturut-turut. Mbah Tejo kini bersandar pada bilah pisauku. Dia dengan tegang berusaha menahan dirinya agar tak terjatuh dan terbelah lehernya oleh pisauku. Diam, dan jangan coba mencari Ardhito Rahmawan atau siapapun yang berhubungan dengannya. Jika kau mencoba, hanya mencoba, kupastikan ada sebilah keris yang menancap di kepalamu. Bisikku pelan kepadanya. Tangannya yang berdarah-darah masih mencoba menahan dirinya agar tak jatuh ke depan dan mengantarkan lehernya terpenggal oleh pisauku. Dengan cepat aku mendaratkan sebuah pukulan untuk membuatnya tak sadarkan diri. Alfa, ada jalan tanah di depan mulut hutan yang menutupi lembah ini. Datanglah ke sini. Mobil ini mengalami kerusakan yang cukup parah, tapi masih cukup untuk bergerak ke Adiningrat. Abi mengabari melalui earphone. Aku melangkah keluar meninggalkan gubuk reot itu dan Mbah Tejo di dalamnya. Semburat cahaya matahari sudah mulai menyeruak kalau aku bergerak memasuki hutan untuk menuju ke Abi. Nantinya, Abi akan menceritakan bagaimana mobil van hitam itu sudah penuh dengan bekas cakaran, gigitan, dan sebuah pukulan raksasa. Ditemani subuh hari yang diiringi bergeraknya mentari, aku menuju ke kelanjutan dari misi ini. Semua jawaban yang kuperlukan sudah aku dapatkan. Kukira aku hanya perlu kembali ke pondok pesantren. Namun nampaknya, aku harus bergegas ke ibu kota Nusantara, ke Batavia. Dari informasi yang diberikan oleh Mbah Tejo, aku yakin keadaan bisa memburuk kapanpun. Semoga aku tak menemui keanehan lain di sana. Semoga. Itu dia akhir dari The Darkest Hour, Buhul, Seek and Destroy. Cerita ini akan terbagi menjadi 2 part ya teman-teman ya. Mungkin ini berarti part ke 13 harusnya. Harusnya 13. 12 dan 13. Akan aku upload di waktu yang berdekatan sepertinya. Jadi biar kalian bisa langsung mendengarkan. Karena kalau satu nanti terlalu panjang, jadi aku akan bagi menjadi 2 part. Wow. Gila ya pertarungannya ya. Kayak nggak bakal nyangka akan sesusah itu kita. Ternyata edan dan mengerikan. sangat mengerikan. Berakhir dengan hancurnya Mbah Tejo dan kawanannya teman-teman. Berakhir
Hancur sudah. Hilang sudah kemampuan dari Mbah Tejo. Nah sekarang jadi pertanyaan, siapa? Siapa dalang dibalik itu semua? Karena Mbah Tejo tuh cuma dapat pesanan. Dia cuma dapat pesanan, santet, dan dibayar. Dia bukan orang yang sengaja melakukan itu hanya untuk sebagai tumbal. Tapi ada orang yang menyuruhnya. Nah pertanyaannya, siapa? Itu nanti akan terjawab di part selanjutnya teman-teman. Terima kasih Mas YP sudah berbagi kisah ini di podcast Bagi Horor. Terima kasih sebesar-besarnya. Dan ya kita akan ketemu di part chapter selanjutnya, itu yang berjudul Habis Seek and Destroy adalah Thorn. Ya Thorn atau duri ya. Duri. Buhulnya itu di mana pertanyaannya? Siapa yang menyimpan buhul itu? Karena biasanya kalau dengar cerita buhul itu dibuang ke laut ya, supaya susah ditemukan. Kita lihat aja teman-teman, ini dibawa kemana dan diapakan. Oke? Ya terima kasih buat yang sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di part selanjutnya. Menonton dan mendengarkan ya. Terima kasih untuk Mas YP sudah berbagi kisah ini di podcast Bagi Horor. Terima kasih sebesar-besarnya. Cerita yang luar biasa. Sampai aku lemes. Aku lemes memerankan semua karakter yang ada di cerita ini. Wow, sangat epic. Kita ketemu di part selanjutnya teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata selama bercerita. Dan ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.